Pinjol itu cuma MB. Gertak aja. Cuma gertak, modal bacot. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting itu kan sebenarnya kuncinya ada di mental. Ya. Sebenarnya kalau orangnya itu mentalnya sudah bagus, sudah kuat, tanpa dibantu advokat pun sebenarnya nggak masalah ya. Harusnya iya. Iya. Tapi memang fakta di lapangan kembali lagi sekuat-kuatnya mental debitur itu tidak akan sekuat kita yang memang bukan debitur yang bersangkutan. Ya. Perlu adanya memang pendampingan. Baik itu pendampingan bukan hanya seorang lawyer ya, tapi didampingi oleh keluarga yang paham hukum, yang paham agama gitu kan, itu perlu. Gitu loh. Karena kalau sudah berhadapan dengan pinjol, bukan lagi bicara masalah terkait hukum pidana, tapi terkait mental, terkait bicara masalah di lapangan gitu loh. Tapi memang perlu adanya pihak ketiga itu untuk menguatkan, untuk menghadapi pinjol itu sendiri gitu loh. Karena pinjol itu ya, karena logikanya gini, rata-rata kalau dulu sampai dengan detik ini pasti pinjol itu kebanyakan jarang-jarang ada yang mau ngasih pinjaman lebih pada 10 juta. Jarang-jarang itu. Paling kebanyakan fakta di lapangan itu rate-nya antara 3 sampai 5 misalkan. Rata-rata ya. Yeah. Apa jadinya ketika pinjol itu datang ke lapangan, misalkan kantornya di Jakarta, nagih ke Tasik misalkan, habis operasional bla 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 gitu ya. Dan itu pun belum tentu hasil mereka. Makanya by phone tuh mereka serangnya. Habis mentalnya. Makanya memang harus Berarti memang yang punya efek secara sosial dari pinjol misalnya sampai perceraian dan sebagainya itu memang berawal dari mentalnya yang lemah sebenarnya ya. Iya, itu loh. Harusnya ketika teman-teman korban itu otomatis kan si pinjol ini ngehubungin pimpinan perusahaan. Iya. Ya. Pasti didoktrin tuh bla 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 bla, bahkan ya pinjol ini sampai dengan bilang, lu misalkan ya pimpinannya, lu pimpinan perusahaan bayar utang karyawan lu, jadi dimarahin itu pimpinan perusahaan. Otomatis kan pimpinannya jengkel lu, habis tuh hubungan kerjanya dipecat. Itu banyak. Itu bisa kena pasal pencemaran nama baik nggak itu kan? Sebetulnya pinjol ini sudah banyak, pinjol manapun ya, ilegal, legal, sudah banyak melakukan tindak pidana kejahatan, khususnya bicara masalah undang-undang pencemaran nama baik, ITE. Udah banyak. Tapi yang memang permasalahan di lapangan, kita itu masih kesulitan, ini kantor mereka itu di mana sih gitu loh. Bahkan kan sempet tuh beberapa tahun lalu teman-teman kepolisian menggerebek sebuah kantor pinjol. Itu pernah sempat viral di media ya. Tapi baru itu saja. Efeknya kan sekarang masih banyak, bahkan makin banyak gitu loh. Makanya memang perlu ada penindakan nyata di lapangan gitu ya. Dan juga memang kembali lagi harus ada semacam pencerahan bagi masyarakat, khususnya teman-teman muslim, bahwasanya ya pinjol itu nggak boleh lah gitu loh. Kan haram. Edukasi. Karena ada beberapa tahap ya. Ada eksekusi, ada edukasi gitu kan, dan lain-lain. Oke, jadi sebenarnya pinjol itu tidak seberbahaya rentenir. Rentenir itu lebih sadis lagi kan? Betul. Pinjol itu cuma berani bunganya lebih sadis, dia mah sita juga lebih sadis. Iya. Berani sita dia. Pinjol itu cuma MB. Gertak aja. Cuma gertak, modal bacot. Bahasanya gitu, bahasa lapangannya itu. Mereka cuma modal bicara di by phone aja. Eksekusi di lapangan, ayo berani taruhan dia. Kita nggak angkat juga nggak apa-apa. Semuanya nggak usah diangkat, diblokir aja udah. Tapi tetap utang harus dibayar pokoknya. Utang bayar dulu pokoknya doang. Bunga denda bodo amat, itu urusan aja. Ini kita khawatirkan akhirnya ada celah Kang. Jadi profesi ngerjain pinjol. Iya kan bisa. Ada. Ya misalkan kita pinjam 2 juta, bayar pokoknya aja 2 juta gitu kan. Sisanya biarin, ntar pinjam lagi ke sana. Tapi bagi saya nggak jadi masalah, bagus itu. Biar mereka bangkrut.
biar nggak ada korban-korban selanjutnya. Tapi asal jangan kita pinjam pinjol terus nggak dibayar sama sekali. Nah itu nggak boleh. Iya. Apa yang ini sebagai edukasi ya? Seandainya sudah terlanjur meminjam ke pinjol dan nggak bisa bayar, step by step langkah yang harus dilakukan oleh korban pinjol itu apa? Ya. Yang pertama kita harus luruskan niat. Ya. Kita harus punya azam bahwasannya kita harus hijrah dari dunia pinjol ini, dari dunia riba ini, baik itu pinjol dan kawan-kawannya. Ya. Itu dulu niat dulu nih, kuatkan niat, luruskan niat. Ya. Kita udah nggak mau nih, kita ini yang terakhir. Ini yang terakhir, kita mau hijrah total dari dunia itu, dari dunia utang piutang, pinjam, riba dan lain-lain. Itu yang pertama, kita harus punya niat untuk bertaubat, gitu ya. Selain hijrah. Yang kedua, kita kumpulkan uang, gitu ya, untuk membayar senilai daripada yang kita makan. Pokoknya saja. Pokoknya saja, jangan lebih sepeser pun. Ingat, jangan lebih sepeser pun. Kumpulkan. Baik itu dibayarkan ke pinjol itu secara cash atau secara bertahap sesuai kemampuan, gitu ya. Baiknya cash biar segera selesai. Tapi kalau seandainya kita mampu misalkan bayar ke pinjol cuma 100.000 per bulan, jalankan itu. Yang penting nominal angka pokoknya sudah tercapai, udah itu stop. Gitu ya. Udah clear nih, udah dibayar pokoknya, tapi si pinjol masih tetap nagih, itu pasti. Udah blokir aja atau ganti nomor. Tapi nama kita udah jelek bla bla bla, itu konsekuensi, terima saja. Gitu ya. Tinggal selanjutnya kita si debitur ini mengklarifikasi lah, bertabayunlah kepada mereka dan lain-lain gitu ya. Meminta maaf lah gitu lah. Apalagi kan kalau pinjol ini kadang-kadang ada nomor HP yang kita cantumkan dan ada nomor HP yang memang sebagai penjamin. Ini penjamin nih habis nanti biasanya. Kita juga harus jaga silaturahim ini. Apakah kita dipecat dari perusahaan? Itu konsekuensi. Suruh siapa main pinjol kan gitu. Nah, setelah dibayar, kita blokir gitu ya. Setelah diblokir, nanti ada DC yang ke rumah bla bla, biarkan saja kita hadapin. Mau sejauh mana sih? Saya jamin DC itu nggak akan berani menyakiti kita, nggak akan berani itu DC merampas barang-barang kita. Kalau mereka berani, habis mereka, habis. Pidana. Lapor polisi segera, pidana. Nah, di situ advokat mulai ininya, gitu loh. Dan habisin aja, nggak apa-apa, pidanakan saja, gitu loh. Mereka tidak akan lebih daripada katakanlah 3 bulan gitu ya. Udah stop sendiri mereka. Apalagi pokoknya udah terbayar. Gitu loh. Mereka akan stop sendirinya. Jadi kita adu kesabaran sama mereka. Gimana? Adu kesabaran gitu. Nah, Kuat-kuatan sabar. Adu kesabaran, adu keberanian. Gitu. Gak usah takut lah. Gak usah takut.